Oke, jadi kita akan lanjut ya. Jadi selanjutnya kita akan belajar akses mikrotik pertama kali ya, teman-teman. Jadi di sini saya ada satu mikrotik ya, yaitu RB941 ya. Teman-teman bisa beli ini di internet ya, harganya 300 ribuan, bisa lah nabung gitu ya untuk membelinya karena buat belajar ke depannya. Dan eh, di sini ada beberapa port ya teman-teman. Port satu itu tulisannya internet. Jadi memang ini dikhususkan untuk koneksi ke internet ya, kayak ke IndiHome-nya, ke Bisnet-nya, ke Oxygen-nya, apapun ISP-nya, providernya. Nah, port 2, 3, dan 4 itu ada tulisan LAN, yaitu buat jaringan lokalnya. Ya, jadi teman-teman kalau bisa pertama kali jangan colok di nomor satu ya di internet. Karena nomor satu ini ada firewallnya teman-teman. Jadi nggak bisa kita nanti ngakses ke mikrotiknya ya. Jadi kita coba di nomor 2, 3, atau 4 dulu pertama kali ya. Nah, setelah dicolok ke laptop kita, selanjutnya kita harus ada aplikasi buat ngaksesnya nih. Cara biar kita masuk ke mikrotiknya ya. Nah, cara masuknya, ngaksesnya itu, di sini ada beberapa cara ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman Mas, saya itu pasang mikrotiknya itu di komputer Mas, di PC Mas. Ya, jadi ada PC saya install mikrotiknya Mas. Nah, kalau itu berarti pakainya keyboard bisa tuh. Jadi kita langsung pakai komen-komen ya buat konfigurasinya. Ya, di sini ada tiga. Ada text base, ada GUI, sama ada keterangannya di sini ya. Net IP ya. Kalau kita ngaksesnya pakai keyboard nggak perlu IP-IP-an ya, tapi ya nggak bisa pakai aplikasi Winbox ya buat connect yang pertama kali nanti. Jadi hanya bisa text based atau misalnya komen-komen saja ya teman-teman. Atau misalkan bisa juga pakai serial console. Nanti kita akan coba pelajari. Ada juga menggunakan telnet atau SSH ya. Nah, ini bisa text based atau dan dia perlu IP ya. Dan kita pakainya Winbox dulu nih ya. Paling sering itu pakainya Winbox kalau orang pakai mikrotik gitu ya. Dan Winbox teman-teman harus ingat dia itu nggak perlu ada IP dulu. Jadi kita nggak perlu setting IP di sisi mikrotiknya, nggak masalah. Nah, tapi by default dia bisa text based, bisa pakai komen-komen, atau bisa pakai GUI ya. Bisa pakai GUI. Makanya jadi saya akan coba download Winbox dulu ya teman-teman ya. Jadi, mana ya, sebentar. Oke. Winbox download. Pastikan teman-teman menggunakan versi Winbox yang terbaru ya. Jadi kita download dari mikrotik.com dulu. Nah, kalau kita lihat di sini ada tulisan Winbox. Nah, tinggal dipilih OS teman-teman tuh 32 bit atau 64 bit ya. Nah, itu downloadnya. Mas, kalau laptopnya Linux atau MacBook gimana, Mas? By default nggak bisa, karena Winbox itu khusus Windows ya, by default. Tapi kalau saya, laptop saya pakai MacBook ya. Di sini kita bisa menggunakan, jadi tulis saja Winbox for macOS. Nah, kalau saya downloadnya dari website ini ya, Josh Heaven. Nah, ini bisa dicoba. Nanti downloadnya di sini ya, bagi teman-teman yang OS-nya bukan Windows ya, seperti itu. Oke, itu gambaran aman ya. Oke. Terus ketika buka Winbox gimana Mas akses selanjutnya? Nah, di bagian sini nanti ada tuh muncul mikrotik kita ya. Nah, di sini ada muncul MAC address-nya, ada IP-nya ya. Jadi udah ketika kita beli baru mikrotiknya itu udah ada IP-nya, udah ada MAC address-nya, udah ada settingannya. Nah, kita loginnya pertama kali pakainya MAC address saja. Klik MAC address di sini satu kali ya. Lalu klik connect di sebelah sini teman-teman. Klik connect. Nah, ini tampilan pertama kali mikrotik kita ya. Oke. Nah, nanti kalau kita lihat di sini ada tulisan router OS default configuration ya, teman-teman. Jadi, welcome to router OS. Selamat datang ya. Nah, di sini ada beberapa tips ya, pasang password yang bagus, terus OS upgrade OS yang terbaru,
ya kan, terus enable firewall, jadi firewall ke jaringan yang kita tidak inginkan ya, yang tidak aman lah gitu. Terus nama ganti negaranya ke negara Indonesia ya untuk wirelessnya nanti regulasinya. Nah, kalau kita lihat ini udah ada settingannya ya teman-teman ya, router mode ya, jadi udah ada firewallnya ya di dalam portnya. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, bahwa kita gunakan portnya yang selain nomor satu, karena nomor one ini atau yang internet tadi itu udah ada firewallnya. Terus wireless dan ethernetnya udah di bridge ya, udah jadi satu LAN. Ini gambarannya ya. Nah, karena kita mau mulai dari awal, teman-teman, kita nggak usah pakai konfigurasi pabrikan ini deh ya, karena kan kita mau kosongan nih, jadi benar-benar mulainya dari nol nanti ya. Maka di sini ada tulisan remove configuration. Klik dulu remove ya. Klik remove ya. Nah, klik remove. Nanti dia akan nge-restart ya Winbox ya. Nah, dia akan nge-restart. Kalau kayak gini teman-teman bisa tunggu sampai dia bisa reconnect ya. Nah, itu udah bisa langsung connect lagi ya. Nah, itu gambarannya. Kalau kita tadi apa? Nah, ini ya loginnya menggunakan yang Winbox ya. Selain Winbox bisa juga pakai FTP. Jadi kalau misalkan kita mau ngambil data di mikrotiknya bisa menggunakan FTP ya, teman-teman ya. Nanti kita akan coba praktekkan. Bisa juga menggunakan API. Nah, API ini kalau kita menggunakan kayak Micmon ya, atau kita udah belajar tentang network programming ya, bisa menggunakan API nanti. Bisa juga menggunakan quickset atau webfix ya, yaitu adalah settingnya di browser ya. Jadi buka Google Chrome atau Mozilla Firefox, nanti kita akses IP mikrotiknya ya, lalu kita konfigurasi di sana. Atau ada MAC Telnet ya, lalu ada local ya, dan mikrotik tik app. Ini kalau misalkan di Windows ya, teman-teman mau cek mikrotiknya interface-nya bandwidth-nya berapa secara real time, itu bisa menggunakan tik app ya. Oke, jadi ini introduction bagaimana kita cara mengakses mikrotik ya. Selanjutnya kita akan belajar terkait tentang yang Winbox dulu ya. Jadi kita bagi-bagi kelasnya gitu ya. Oke, jadi untuk yang cara mengakses pertama kali, harapannya teman-teman sekarang udah bisa nyalain mikrotiknya, colok ke port nomor 2 ya, karena nomor 1 tadi ada firewallnya ya. Lalu download Winbox yang terbaru. Setelah itu baru kita bisa login ke mikrotiknya, ke Winbox. Nah, tapi karena kita mau mulai dari nol, maka kita klik reset configuration dulu tadi. Remove configuration, sorry ya. Nah, gambarannya kurang lebih seperti itu, teman-teman ya. Nah, itu untuk yang cara mengakses mikrotik ya. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana per sesinya ini ya, atau per kelasnya ini. Nanti kita akan bahas ya. Jadi silakan nanti bisa lanjut ke sesi selanjutnya ya. Silakan teman-teman.